Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Sebelum kita melakukan proses belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya Yunda dipimpin doanya, nak. Sudah ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Semua hadir ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan proses belajar mengajar pada pagi hari ini anak-anak. Semua semangat belajarnya? Semangat ya, tentunya kita harus semangat belajar. Nah, anak-anakku sekalian, tema kita pada hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 1. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk PPK dulu deh. Ya, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Salam cerdas. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Dulu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan diskusi kelas, kalian mampu menjelaskan keberagaman yang ada di Indonesia dalam bentuk tulisan dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua, setelah membaca teks mengenal suku Minang, kalian mampu mengolah informasi dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga, setelah mencari informasi keragaman teman sekelas dan berdiskusi, kalian mampu menjelaskan sikap yang harus ditunjukkan untuk menghormati keberagaman dalam bentuk tulisan dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang terakhir, setelah bernyanyi dan berdiskusi, kalian mampu menuliskan contoh perilaku, kesatuan, dan persatuan. Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu pegang. Ya, ini adalah gambar kebudayaan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Coba perhatikan ya. Nah, ada yang tahu ini dari provinsi mana? Ya, betul. Kalian semua betul ya. Ini dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, bisa dilihat di sini, pakaian adat dari Sumatera Selatan biasa disebut dengan pakaian adat Aisan Gede. Kemudian tariannya tari Putri Bekusek. Kemudian rumah adatnya rumah limas. Kemudian salah satu senjata tradisionalnya adalah senjata keris. Nah, ada yang tahu tidak suku apa yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan ini? Ada yang tahu? Coba sebutkan, Ina. Ya, salah satu suku yang terdapat di Sumatera Selatan adalah suku Melayu. Ada lagi yang disebut dengan suku Kikin, Siwenda, Lintang, dan masih banyak suku-suku lainnya ya anak-anak. Kemudian gambar selanjutnya coba perhatikan. Ada yang tahu? Ya, betul sekali ya, ini gambar Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, salah satu pakaian adat yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pakaian adat Toraja. Kemudian salah satu tariannya adalah tari kipas. Kemudian rumah adatnya rumah tongkonan. Kemudian salah satu senjata tradisionalnya adalah badik. Nah, kalian semua pasti tahu suku-suku apa yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, coba Winda, suku apa?
Suku Bugis, betul. Ada lagi? Ya, coba ayo berdiri. Ya, betul sekali, suku Mandar. Ada lagi? Ya, coba Lince. Ya, betul sekali, suku Toraja dan suku Makassar. Betul sekali ya, itu semua adalah suku-suku yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, coba perhatikan gambar berikutnya. Nah, ini adalah gambar dari Provinsi Papua. Pakaian adat dari Provinsi Papua adalah pakaian adat Asmat. Kemudian rumah adatnya adalah rumah Honai. Kemudian salah satu tariannya adalah tari Musyo, tari selamat datang, dan senjata tradisionalnya adalah pisau belatu. Nah, ada yang tahu suku apa yang terdapat dari Provinsi Papua? Ya, coba Rano sebutkan. Ya, suku Dani, suku Asmat, dan masih banyak suku-suku lainnya. Betul sekali ya yang dikatakan oleh Rano. Ya, coba perhatikan gambar terakhir. Ya, ini adalah gambar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB. Pakaian adat dari Provinsi NTB adalah pakaian adat Sumbawa. Tariannya tari Empalenggogo. Kemudian rumah adatnya rumah Istana Sultan Sumbawa. Kemudian senjata tradisionalnya adalah senjata keris. Nah, suku yang terdapat di provinsi ini adalah suku Sasak, Matam, Bojo, Dompu, dan lain-lainnya. Nah, baiklah anak-anak. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian. Di sini sudah ada yang tahu tidak? Apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Ada? Ya, coba. Elis, apa itu keberagaman? Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian bahwa keberagaman adalah perbedaan-perbedaan. Ibu akan memperjelas sedikit. Keberagaman adalah kondisi di mana masyarakat terdapat perbedaan-perbedaan. Nah, salah satunya negara kita yang tercinta ini, yaitu Indonesia. Indonesia memiliki banyak kebudayaan atau keberagaman, seperti suku bangsa dan budaya yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita wajib mensyukurinya anak-anak. Kita tidak boleh merendahkan suku bangsa lain dan menganggap suku bangsa sendiri sebagai suku bangsa yang terbaik. Kita tidak boleh seperti itu ya anak-anak. Kita harus tetap saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Ya. Dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia paling kaya akan keragaman suku bangsa dan budayanya. Bermacam-macam suku bangsa tinggal dari Sabang sampai Merauke. Bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Mulai dari pakaian adat yang tadi kita pelajari, tarian, lagu daerah, bahasa daerah, alat musik, sampai rumah adat dan upacara adat. Semua mempunyai keunikan tersendiri. Nah, keragaman suku bangsa dan budaya terjadi karena letak wilayah Indonesia yang terdiri atas wilayah kepulauan. Bahkan ada beberapa pulau yang letaknya terpencil dan tidak dapat berhubungan dengan daerah lain. Wilayah yang terpisah-pisah itu menyebabkan berbagai perbedaan, dan hal itu menimbulkan keragaman bangsa dan budaya. Sampai sini paham semua anak-anak? Ya, paham ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah suku Minang? Nah, coba naikkan buku kalian. Ya, cari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah dapat semua? Sudah ya, coba kalian baca teks suku Minang.
Nah, setelah kalian membaca teks suku Minang, Ibu mau kalian mengambil informasi penting dari teks tersebut, kemudian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Nanti kita akan membahas sama-sama. Ibu akan berikan waktu untuk mengerjakan. Sudah semua? Sudah ya? Nah, informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Ada yang bisa? Ya, coba Ina dan Winda coba sebutkan informasi penting apa yang kalian dapatkan. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa makanan khas suku Minang yang populer dan digemari oleh banyak orang adalah rendang. Itu adalah salah satu informasi penting yang terdapat pada teks tersebut. Ada lagi? Ya, coba bagian belakang, Lince dan Elis. Ya, betul. Betul ya yang dikatakan oleh teman kalian bahwa suku Minang cukup menonjol dalam bidang pendidikan dan perdagangan. Betul sekali ya, kalian sudah pintar. Ada lagi? Siapa? Ya, coba laki-lakinya. Ya, Rano dan Aminullah, coba. Ya, betul. Suku Minangkabau atau Minang sering disebut atau yang seringkali disebut orang Padang adalah suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Ya, jawaban dari teman-teman kalian sudah cukup bagus ya anak-anak. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua, dari mana asal daerah kalian dan ciri khas apa saja yang terdapat di daerah kalian masing-masing. Ibu akan bertanya mulai dari mulai dari Ina. Jelaskan dari mana asal daerahmu dan sebutkan ciri khas apa yang terdapat di daerah Ina. Ya, betul ya. Jadi Ina berasal dari Jeneponto dan ciri khas yang terdapat di daerahnya adalah coto kuda atau makanan yang terbuat dari daging kuda. Betul sekali ya. Ada lagi? Ya, coba. Siapa? Ya, Indah, coba. Ya, Indah. Ya, betul sekali ya. Indah berasal dari Bima dan ciri khas yang terdapat dari daerahnya adalah tarian yang disebut dengan tarian waru. Betul sekali. Ada lagi? Ya, coba Winda. Ya, Winda berasal dari daerah Wajo dan ciri khas yang terdapat di daerahnya adalah kain tenun khas Sengkang dari Wajo. Ya, betul sekali. Ya, anak-anak, Ibu harap pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga bisa dipahami ya. Masih semangat semua belajarnya? Masih? Sepertinya sudah mulai kurang semangat ya. Bagaimana kalau kita bernyanyi sambil melihat video? Setuju? Ya, setuju. Kita lihat videonya ya. 1, 2. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia
Baiklah anak-anak, ada yang tahu tidak makna lagu dari Sabang sampai Merauke yang barusan kita nyanyikan bersama-sama tadi? Tidak ada? Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit makna dari lagu tersebut. Maknanya adalah bahwa Indonesia mempunyai banyak pulau dan menyambung menjadi satu membentuk Indonesia, yang artinya membentuk kesatuan anak-anakku sekalian, dan berjanji untuk menjunjung tanah air kita dan lebih mencintai dan menghargai keagamaan yang kita miliki. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Coba tuliskan contoh perilaku persatuan dan kesatuan yang kalian ketahui. Minggu depan Ibu akan periksa pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi kepada kalian, siapa yang masih mengingat pelajaran kita hari ini? Sedikit saja. Ya, coba Winda. Ya, betul sekali ya yang dikatakan oleh teman kalian Winda, bahwa pembelajaran kita pada hari ini mengajarkan kita untuk saling menghargai, saling menghormati walaupun terdapat banyak perbedaan di sekitar kita, mulai dari agama, suku, bahasa, dan lain-lainnya. Kita harus saling menghormati ya anak-anak. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.